Hai sahabat Profit Shooter, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Emil Dupi Andika SSIMM dalam channel kesayangan kita, Profit Shooter. Dan masih bersama saya ya. Di video saya kali ini saya akan masih membahas tentang perusahaan-perusahaan yang dimana perusahaan ini memiliki prospek yang cerah ke depannya. Ya, kali ini saya akan membahas perusahaan yang IPO di bulan April ya. Di bulan April 2022. Nah, ini perusahaannya bergerak di sektor teknologi. Nah, jadi perusahaan ini adalah gabungan atau merger antara Gojek dengan Tokopedia. Nah, dengan nama perusahaan GoTo. Nah, PT GoTo Indonesia Tbk dengan kode emiten GoTo. Nah, sebenarnya apa sih ya yang menarik dari GoTo ini yang katanya memiliki setelah merger ya, ekosistem dari bisnis ini itu katanya 2% dari PDB Indonesia. Nah, jadi teman-teman stay tune terus ya. Oke, sebelum saya membahas tentang apa namanya yang menarik dari GoTo ini, saya ingin menjelaskan dulu, saya ingin menerangkan dulu bagaimana sejarahnya dari Gojek dan juga Tokopedia dan bagaimana mereka berdua ini akhirnya bisa merger atau bergabung. Nah, jadi Gojek ini berdiri pada tahun 2010 ya teman-teman ya. Nah, itu awalnya itu hanya berupa pusat panggilan atau call center. Nah, jadi orang yang ingin memesan ojek itu harus melalui call center dari Gojek. Nah, itu awal mulanya itu hanya melayani 20 mitra aja atau 20 ojek. Pada tahun 2016 setelah menerima pendanaan dari KKR ya, kemudian ada Warburg Pincus, kemudian ada Variation Capital dan lain-lain. Nah, ini akhirnya Gojek resmi menjadi perusahaan unicorn ya, pertama di Indonesia. Nah, unicorn ini adalah perusahaan yang memiliki valuasi atau nilai perusahaan sebesar 1 miliar US dollar. Nah, pada saat itu juga di tahun 2016, Gojek mengklaim telah mendapatkan pesanan ya sebesar 300.000 pesanan per harinya. Yang bisa teman-teman bayangkan itu pesat sekali dari tahun 2010 ke 2016. Itu perkembangannya sangat eksponensial. Nah, kemudian Tokopedia sendiri bagaimana? Nah, Tokopedia itu didirikan oleh William Tanuwijaya dan juga Leontinus Alpha Edison pada 17 Agustus 2009. Nah, ini adalah sebagai marketplace ya, antar konsumen atau marketplace konsumen to konsumen atau C2C. Nah, akhirnya setelah memulai bisnis e-commerce, Tokopedia kemudian mengembangkan berbagai layanan lainnya, termasuk diantaranya ada produk teknologi finansial pada tahun 2016, kemudian ada gudang pintar ya, disebutnya dengan toko cabang, dan sekarang itu namanya adalah dilayani Tokopedia. Pada Desember 2018, Tokopedia kembali mengumumkan telah berhasil mendapatkan pendanaan senilai 1,1 miliar lagi dari sejumlah investor dengan nama besar, diantaranya adalah SoftBank dan juga dari Alibaba. Nah, kemudian valuasi Tokopedia akhirnya meningkat ya dengan mendapatkan pendanaan ini sehingga valuasinya meningkat menjadi 7 miliar US dollar. Nah, kemudian pada tanggal 17 Mei 2021, Tokopedia dan Gojek resmi ya menggabungkan diri dan membentuk GoTo. Nah, selain menjadi singkatan dari nama perusahaan, sebenarnya GoTo itu memiliki singkatan ya berasal dari nama gotong royong. Nah, dalam proses merger ini sebenarnya PT Tokopedia itu diakuisisi yang menjadi anak usaha perusahaan Gojek, yang mana pada saat itu Gojek itu nama perusahaannya adalah PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Nah, kemudian PT Aplikasi Karya Anak Bangsa berubah namanya menjadi PT GoTo Gojek
Tokopedia. Nah, inilah ya, dengan tadi ekosistem yang besar ini dari Gojek dan juga Tokopedia, nah ini memberikan sumbangsih 2% ya untuk PDB 2% PDB Indonesia, di mana PDB Indonesia 1.440 triliun. Nah, di sini valuasi dari GoTo ya, nanti setelah dia IPO itu adalah sebesar 400 market cap-nya adalah 400 triliun, di mana kalau dikurskan ke dalam dolar itu adalah sebesar 22 miliar US dollar, di mana itu setara dengan 2% PDB Indonesia. Nah, jadi kapan ya GoTo ini IPO? Jadi pada tanggal 15 Maret 2022 itu GoTo mengumumkan rencananya untuk melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia. GoTo rencananya menghimpun dana sebesar 15,2 triliun atau setara 1,1 miliar US dollar. Nah, dan ini akan menjadi IPO ya terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Nah, pada tanggal 11 April 2022, perusahaan ini GoTo resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dengan melepas 3,43% sahamnya ke publik dengan harga penawaran 338. Nah, IPO ini berhasil meraup dana segar sebesar 15,8 triliun. Nah, oke ya. Di sini saya sudah tadi menjelaskan atau memaparkan bagaimana sejarah dari Gojek dan juga Tokopedia sebelum akhirnya merger. Nah, kemudian apa yang menarik yang saya lihat di sini? Nah, ya, jika pada saat IPO itu adalah harga IPO-nya dari GoTo itu adalah sebesar Rp338. Nah, sementara yang saya perhatikan di sini ya nilai nominal dari saham per lembar sahamnya dari saham GoTo ini adalah sebesar Rp1, teman-teman. Ya, teman-teman bisa bayangkan sendiri. Nilai nominal itu adalah apa yang seharusnya teman-teman bayarkan kan. Tapi GoTo itu berhasil menjual nilai sahamnya yang dimana nominalnya itu adalah hanya Rp1, itu dijual seharga Rp338. Itu artinya GoTo pada saat IPO itu kasarnya ya sudah untung sebesar 338 kali lipat, teman-teman. Ya, atau sebesar 33.800% pada saat IPO saja. Nah, ini menandakan ya pada saat IPO itu sebenarnya yang untung itu sudah investor Tokopedia. Nah, di mana di sini kita lihat investor Tokopedia itu adalah pertama ada GoTo People First Fund. Maaf ya, GoTo People First Fund. Ini adalah perusahaan investasi yang dimana kantor pusatnya ada di Kepulauan Cayman ya. Nah, ini memegang sebesar 9% pada saat IPO. Kemudian ada Alibaba Group melalui anak usahanya Taobao Group itu sebesar hampir juga 9%. Kemudian ada SVF Group ya, ini adalah perusahaan dari Singapura. Nah, ini sebesar juga hampir 9%. Nah, sisanya dimiliki oleh CEO Tokopedia, William Tanuwijaya, kemudian ada CEO dari Gojek juga, yaitu Andri Sulistyo, kemudian ada CEO dari GoTo sekarang ya, Kevin Alui, dan juga ada COO dari Tokopedia, itu Melissa Juminto. Nah, ini tentunya ya tadi keempat orang ini merupakan pengendali ya, walaupun hanya memiliki saham sebesar 1%, ya kurang lebih 1%. Hanya William Tanuwijaya memiliki 1,77% saham di GoTo. Sisanya kurang dari 1%, tapi mereka adalah pengendali. Inilah ya deretan komposisi dari investor inilah yang menuai untung pada saat dia IPO karena bisa menjual saham itu dengan nominal 1 dijual seharga 338. Teman-teman bisa bayangkan, teman-teman punya uang ya 100.000 yang satu lembar warna merah itu ya, dimana harusnya teman-teman jual seharga 100.000 kan. Teman-teman punya selembar uang 100.000, teman-teman bisa jual uang 100.000 tadi dihargai 33.800.000, teman-teman.
ya teman-teman, untung 338 kali lipat. Atau nah, artinya kalau saya lihat di sini peluangnya itu untuk investasi itu sangat minim ya teman-teman ya. Karena apa? Karena ada, nanti saya akan bahas juga alasan-alasan kenapa untuk investasi saat ini memang agak kurang menguntungkan untuk di Tokopedia atau di Goto ini. Karena yang pertama, tadi dari sisi nominal kita sudah mendapatkan bahwa pada saat IPO sebenarnya investor-investor dari Goto itu sudah untung duluan sebesar 338 kali lipat. Yang kedua di sini kalau kita melihat dari sisi bisnisnya ya, bisnis dari Goto ini memang dari beberapa lembaga survei kita bisa lihat bahwa GoPay sebagai anak perusahaannya dari Goto yang bergerak di bidang finansial teknologi itu masih memimpin pasar ya, pasar untuk persaingan finansial teknologi. Nah, itu masih di atas Dana dan juga OVO. Nah, kemudian dari marketplace-nya, Tokopedia, itu masih memimpin ya dari sisi kunjungan website per bulannya. Nah, itu masih nomor satu di atas Shopee. Ya, di mana Tokopedia kunjungan atau traffic dari pengunjung per bulannya itu adalah 150 juta pengunjung per bulan. Nah, Shopee masih di bawahnya 132 jutaan per bulan. Nah, kemudian juga dari sisi ojek online-nya, ya, di mana itu mencakup ride hailing, kemudian ada pengantaran makanan, ya, GoFood, kemudian juga ada on demand-nya atau GoSend-nya, ya, logistik on demand. Ini masih memimpin, ya, meskipun memang bersaing ketat dengan perusahaan lain, di mana ada Grab dan juga ada Shopee. Tapi secara lini bisnis kita lihat bahwa ini bersaing dan juga cenderung memang menang. Tapi kalau kita misalkan lihat ya secara sehari-hari, nah ini masih berdarah-darah. Kenapa? Karena saya sendiri menggunakan aplikasi Gojek dan juga Tokopedia. Nah, pada saat saya akan melakukan transaksi itu masih terdapat potongan-potongan, diskon-diskon, yang dimana ini merupakan salah satu indikasi mereka masih melakukan bakar duit loh, masih melakukan bakar duit untuk mengakuisisi konsumen dan juga untuk mempertahankan konsumen lama. Nah, dengan masih adanya melakukan bakar duit, dengan melakukan masih diskon besar-besaran, nah ini masih menandakan bahwa eh, belum mencetak profit ya. Perusahaan Goto ini belum mencetak profit. Nah, terlihat dari laporan keuangan terakhir, cash flow-nya masih minus. Kemudian laba operasional itu masih minus, sehingga laba bersihnya juga masih minus. Nah, ini masih menandakan bahwa dengan adanya diskon besar-besaran maka masih terdapat mereka itu indikasinya bakar uang, ya. Nah, sehingga kalau kita melihat untuk investasi itu masih belum saatnya, ya, belum saatnya. Nah, tadi sudah ada dua, ya. Pertama, nilai nominal dengan penjualan pada saat IPO. Nilai nominal pada saat IPO itu sudah ada gap-nya terlalu jauh, ya. Nilai nominal satu dijual 338 kali lipat. Dan kedua, dari sisi bisnis itu masih bersaing ketat. Nah, kemudian ada berita terbaru bahwa pada bulan April 2022, Goto akan melakukan private placement ya sebesar 10 miliar lembar saham. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, private placement ini ya itu kan adalah menerbitkan saham baru ya, atau istilahnya penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, yang dimana nanti investor yang akan menyerap sahamnya itu adalah investor yang ditunjuk ya, itu sudah spesifik, tidak bisa semua investor untuk menebus sahamnya, beda dengan right issue. Nah, dengan adanya private placement ini artinya kepemilikan saham lama itu pasti akan terdilusi ya sebesar 9,09%. Dan ini juga menandakan bahwa Goto pasti akan memerlukan dana segar terus ya, dana segar terus untuk mereka yang dimana prospektusnya itu adalah untuk penambahan modal. Nah, jadi private placement ini untuk penambahan modal kerja. Nah, artinya tadi kita lihat bahwa diskon masih ada, masih kita lihat. Nah, artinya kan wajar jika mereka masih membutuhkan modal untuk operasional mereka. Nah, kenapa ya? Kenapa private placement ini masih terus dilakukan? Karena bisa kita lihat sendiri,
yang menanamkan modal atau investor dari Tokopedia, investor dari GoTo, itu tadi ada perusahaan besar, ya, ada Alibaba dan juga ada perusahaan dari Singapura. Nah, perusahaan dari Singapura ini, ya, jika kita flashback ke belakang di bulan November 2021, itu pada saat pra IPO ada perusahaan-perusahaan yang dari Singapura yang membeli saham dari GoTo itu pada saat pra IPO, di mana salah satunya adalah Temasek, ya. Temasek Corporation ini merupakan perusahaan yang berasal dari Singapura. Artinya dia adalah BUMN-nya Singapura yang mengelola dana abadi atau sovereign wealth fund milik pemerintah Singapura. Nah, Temasek ini juga rutin ya berinvestasi untuk perusahaan-perusahaan teknologi yang ada di Asia Tenggara. Nah, Indonesia ada salah satunya. Kenapa? Karena memang marketnya Indonesia itu sangat luas. Nah, tadi Temasek ya, Temasek dan juga ada GIC. Nah, ini sama-sama perusahaan BUMN-nya Singapura yang mengelola dana abadi. Nah, dana abadi ini berasal dari mana? Nah, ini banyak sekali ya. Salah satunya sih mungkin dari kasino itu, kasino yang dikelola di bisnis-bisnis kasino yang ada di Singapura yang tidak akan pernah ada matinya. Nah, ini akan menyumbang pajak ke negara. Nah, dananya ini akan dikelola oleh Temasek. Nah, kemudian tadi ada Temasek yang memiliki dana abadi. Nah, ini kan wajar aja jika nanti akan ada private placement baru, ya, karena memang jika kita lihat bisnisnya itu masih masih bersaing ketat, sehingga masih berdarah-darah, sehingga masih bakar duit, sementara investornya adalah perusahaan besar milik Singapura yang memiliki atau mengelola dana abadi dari negaranya. Nah, ini kan benang merahnya kan sudah kelihatan ya. Nah, di sini private placement dari GoTo ini akan dilaksanakan tahun depan, teman-teman. Tapi sepertinya akan memiliki efek ya kepada investor-investor retail atau masyarakat. Nah, kenapa? Karena ada dua hal di sini. Jika dia melakukan private placement, artinya kepemilikan saham lama kan akan terdilusi ya, tadi sebesar 9,09%. Nah, kemudian artinya pada saat dividen nanti akan yang kita dapatkan kan akan berkurang karena kita mengalami yang namanya dilusi kepemilikan. Nah, kemudian yang kedua, dengan dia melakukan private placement, yang dimana ini untuk kebutuhan modal atau operasional, ya, tadi kita sudah bahas tentang yang namanya persaingan ya dalam dunia ojek online, kemudian ada dompet digitalnya, financial teknologinya, kemudian ada e-commerce-nya yang masih mengadakan diskon besar-besaran, ya, sepertinya masih melakukan bakar duit. Nah, dengan dia selalu menambah private placement, ya, walaupun ini baru dilakukan satu kali, tapi tidak menutup kemungkinan akan dilaksanakan lagi dan akan dilaksanakan lagi untuk berikutnya. Nah, dengan private placement ini penambahan modal baru ini artinya kan akan ada waktu ya agar dia bisa mendapatkan profit. Dari dia menambahkan modal, kemudian digunakan untuk operasional, akhirnya mendapatkan profit. Nah, ini bisa memakan waktu antara 2-3 tahun. Nah, tentunya dengan 2-3 tahun lagi, dan ini juga tidak menutup kemungkinan ada private placement baru, nah ini akan menjadi gulungan-gulungan terus, dan artinya peluang kita untuk mendapatkan dividen itu menjadi semakin kecil. Nah, ini makanya dimana untuk kita investasi itu peluangnya sangat tipis ya teman-teman, sangat kecil. Apalagi jika teman-teman investasi itu untuk jangka panjang dan juga teman-teman mengharapkan dapat dividen. Nah, ya, jadi tadi poin yang pertama adalah nilai nominal teman-teman ya, 338 kali lipat. Nah, teman-teman bayangkan sendiri ya, jika dibandingkan dengan perusahaan sebesar BCA ya, perusahaan sebesar BCA. Nah, ini memang kalau GoTo memiliki market cap yang luar biasa ya, itu sebesar 386 triliun saat ini di bulan Juli 2022 kuartal kedua. Jika dibandingkan dengan BCA memang masih di bawahnya. BCA saat ini 900-an triliun. Tapi jika kita melihat pada saat IPO, BCA ini nilai nominalnya 500 ya, nilai nominal pada saat IPO itu 500. Kemudian harga pelaksanaan IPO, harga IPO-nya adalah di harga 1.400-an. Itu berarti hanya 2 kali lipat.
Kalau kita melihat dari market cap, GoTo itu masih di bawah Telkom dan juga Bank Mandiri. Bank Mandiri sendiri itu nilai nominalnya adalah Rp250 dan harga IPO-nya adalah Rp675. Nah, ini kan itu kan juga sama kan, dua kali lipat ya harga IPO dibandingkan dengan nilai nominalnya. Nah, artinya di sini apa ya teman-teman? Dengan nilai IPO dengan harga IPO yang 330 kali 338 kali lipat, ini artinya untuk investasi memang benar-benar terbatas sekali teman-teman ya. Karena ini bukan perusahaan yang mature, bukan perusahaan yang sudah lama berdiri, ini perusahaan baru. Tapi jika kita lihat dari potensi kenaikannya itu sangat terbatas, ya. Karena dari nilai nominal saja itu sudah gapnya terlalu jauh. Yang sudah untung duluan pada saat IPO. Nah, di sini saya tidak melihat peluangnya untuk investasi, karena kalau kita mau investasi itu kan tentang kita melihat peluang ya. Apakah ada apakah akan menimbulkan rasa aman dan juga nyaman. Di video saya sebelumnya saya sudah membahas tentang konsep dasar investasi. Nah, ini berlaku untuk dunia nyata, untuk investasi di real instrumen dan juga di instrumen keuangan di saham ini. Nah, ini sudah saya bahas dan saya tidak melihat adanya peluang untuk investasi di sini. Nah, nanti walaupun tidak ada peluang investasi, ada peluang untuk trading, dan saya akan bahas nanti di terakhir. Mengapa ya lebih bagus trading daripada investasi di GoTo ini? Nah, kemudian tadi sudah tentang nominal, juga dari segi investornya ya. Dari segi investornya sudah dibahas bahwa investor dari GoTo ini merupakan perusahaan besar yang mengelola dana abadi. Jadi wajar-wajar saja jika GoTo masih akan terus bersaing dengan pesaingnya Shopee dan juga Grab, ya. Dan juga ada nanti AirAsia, kemudian ada Uber, kemudian ada Maxim juga nanti akan bersaing di sana. Dan saya yakin GoTo itu kuat secara backing ya. Kita katakan backingnya karena memang investornya adalah perusahaan besar BUMN Singapura mengelola dana pribadi. Wajar-wajar aja ke depannya dari analisa saya itu pasti akan ada private placement baru. Nah, kita masuk ke bagian terakhirnya. Tadi saya sudah bahas di sana untuk peluang untuk investasi itu sangat terbatas di GoTo. Nah, tapi kita bisa memanfaatkan peluang untuk kita bertrading di GoTo. Nah, kenapa? Karena GoTo ini kan market cap-nya sangat besar, ya. Saat ini 386 triliun, pada saat IPO itu 400 triliunan. Nah, itu artinya dengan market cap sebesar itu, dia merupakan market mover, ya, artinya penggerak saham IHSG. Nah, meskipun di bulan Juni 2021 kemarin, ya, OJK itu mengeluarkan peraturan tentang free float. Nah, tapi walaupun GoTo saat ini saham yang beredar di masyarakat masih sebesar 3,86%, 3,9%, tapi pada mereka masih memiliki saham treasury sebesar 0,86%, bisa dikeluarkan, ya, di mana GoTo ini juga memiliki privilege baru ya, karena mendapatkan mendapat persetujuan dari OJK untuk mengeluarkan sahamnya, di mana aksi ini disebut dengan green shoe. Nah, green shoe ini adalah pengeluaran saham treasury untuk menjaga stabilitas harga sahamnya apabila harga sahamnya turun melebihi dari pada saat dia IPO. Nah, ini bisa dikeluarkan sebesar 0,65%, sehingga saham yang beredar di masyarakat secara teknis itu harusnya di angka 5%. Nah, free float itu 7,5%, ya, aturan dari OJK terbaru. Dan jika kita lihat sebenarnya kalau dari komposisi pemegang saham dengan kepemilikan kurang dari 5%, itu totalnya adalah 63%, ya. 63%. Ini artinya saham ini memang liquid dan sebenarnya memenuhi kriteria free float. Nah, dia juga market cap-nya besar sehingga dia merupakan market mover dari IHSG. Nah, artinya apa? Nah, jika ada 4 saham ya, kita
kita ilustrasikan, kita analogikan ada 4 saham yang memiliki market cap besar, yang merupakan market mover atau penggerak dari IHSG. Nah, jika 2 saham ini naik, 2 saham ini turun, artinya IHSG tetap. 1 saham naik, 3 saham turun, artinya IHSG turun. Nah, jika 3 saham naik, 1 saham turun, itu artinya IHSG akan naik. Nah, di sini saya bisa melihat peluangnya, karena memang si Gotoh sendiri market cap-nya besar dan memenuhi kriteria free float secara teknis. Nah, artinya kita bisa memanfaatkan trading di sini. Nah, dengan catatan, di video saya sebelumnya saya sudah membahas tentang perbedaan trading ya antara di saham dengan forex. Dan teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya, mengapa kita tidak bisa menyebut trading itu misalkan nih di forex kita dulu sebutnya scalping. Nah, di saham kita tidak menyebutkan scalping tapi one day trading. Nah, kenapa? Ya sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Nah, pokoknya intinya karena kita membeli perusahaan lah. Kita membeli perusahaan, kita tidak membeli angka. Kita membeli saham itu kan beli perusahaan, kita beli bisnisnya. Nah, kita bisa di sini melihat peluang untuk trading dengan memanfaatkan market cap yang besar dan juga ketentuan free float yang sudah dipenuhi secara teknis. Nah, artinya kita bisa memanfaatkan posisi kita dulu ya, karena kalau kita trading itu kan one day trading, medium term dan short term itu kan masuk ke jangka pendek. Ya, kita bisa memanfaatkan diri kita sebagai posisinya penjual. Ya. Nah, ini posisi penjual dan juga posisi pembeli sudah saya bahas juga di video sebelumnya. Silakan teman-teman. Nah, seperti apa ya posisi penjual dengan memanfaatkan momentum? Momentum seperti apa? Nah, kalau misalkan kita investasi, kita bilangnya peluang. Nah, kalau kita trading, kita juga lihat peluang momentum. Kapan IHSG ini turun dan kiranya akan rebound, akan balik arah. Nah, di sana kita masuk pada saat dia turun dan akan mantul dan akan rebound, kita beli di sana. Nah, pada saat dia naik, kita jual. Nah, inilah pentingnya kita memposisikan diri kita sebagai penjual di pasar modal di pasar saham pada saat kita melakukan trading. Karena kita akan fokus mencari harga terbaik, harga beli terbaik. Ya, kita akan fokus belajar teknik membeli di harga terbaik. Nah, seperti apa teknik membeli di harga terbaik untuk saham Gotoh? Nah, semuanya akan saya bahas di video-video saya selanjutnya. Ya, bagaimana tekniknya, kemudian berapa momentumnya seperti apa, kemudian berita seperti apa yang bisa kita manfaatkan. Nah, kita akan bahas di video-video selanjutnya. Jadi teman-teman, nyalakan terus loncengnya, nyalakan belnya, agar teman-teman menjadi yang pertama untuk mendapatkan info dan juga update-update menarik dari saham, terutama dari saham Gotoh ini. Oke, saya Imadi Dupiandika, SSIMM, mohon undur diri. See you on the next video. Bye-bye.